Sebelum fajar pertama menyingsing di tahun 1942, Hindia Belanda adalah permata khatulistiwa di bawah koloni kerajaan Belanda. Negeri yang makmur, tanah yang subur, dan perindustrian yang maju. Warga pribumi hidup berdampingan dengan orang-orang Eropa selama kurang lebih 350 tahun. Namun badai perang Asia Pasifik tak terhindarkan. Kekalahan Belanda di tangan pasukan Nazi Jerman membuka celah pasukan Jepang untuk menguasai Hindia Belanda. Jepang yang mengaku saudara tua mulai menginvasi Hindia Belanda dengan tujuan menguasai sumber daya alam untuk kebutuhan perang di Asia Pasifik. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Staar, mengumumkan keadaan darurat melalui siaran radio Nirom. Hier is de Nirom te Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland, leven de koningin. Dan mengundang berbagai macam reaksi dari kalangan orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda akan nasib mereka. Selama masa pendudukan Jepang, ribuan warga Eropa menempati kamp-kamp konsentrasi yang mencekam. Mereka menjalani hidup di dalam kamp interniran Jepang dengan kondisi yang tidak manusiawi. Menderita secara perlahan dan mati. Anak-anak dipisahkan dengan orang tua mereka dan dipaksa bekerja untuk tentara Jepang. Pemandangan mengerikan ini berbanding terbalik dengan kehidupan mereka selama kurang lebih 350 tahun sebelum invasi Jepang ke Hindia Belanda. Penderitaan mereka berakhir tak kala bom atom diledakkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini kemudian membuat Kekaisaran Jepang harus mundur dari Hindia Belanda. Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945. Para tawanan kamp interniran mulai dibebaskan. Pencarian jenazah mulai dilakukan untuk selanjutnya dimakamkan di tempat yang layak.
Airport Kalibanteng Kota Semarang. Ini adalah gambaran dahsyatnya Perang Dunia Kedua, bahwa perang tidak pandang bulu dalam merenggut korbannya. Nama lain Airport Kalibanteng adalah Airport Perempuan dan Anak-anak, karena mayoritas yang dimakamkan di sana adalah warga sipil dari kalangan perempuan dan anak-anak. Airport Kalibanteng diresmikan pada tanggal 22 April 1949. Kompleks ini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sekitar 3.000 korban Perang Dunia Kedua selama pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 di Hindia Belanda. Beberapa tokoh penting bangsa Eropa banyak dimakamkan di sini, mulai dari tokoh pergerakan, arsitek, administrator hingga misionaris, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setidaknya terdapat 7 buah airport di Indonesia, salah satunya adalah Airport Kalibanteng di Kota Semarang. Makam-makam kehormatan ini dikelola oleh Arlag Griffenstichting yang berkedudukan di negara Belanda. Ada 3 monumen penting dalam kompleks makam kehormatan ini. Monumen pertama adalah Monumen Perempuan dan Anak-anak. Monumen ini didedikasikan untuk mengenang nasib dan ketangguhan para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban tawanan perang di kamp-kamp konsentrasi milik Jepang selama Perang Dunia Kedua. Monumen ini dibuat oleh seniman asal Belanda bernama Marian Gobius dari Forsberg dengan berat hampir 1 ton dari bahan perunggu. Didatangkan dari Belanda dengan kapal MS Wanasari milik Royal Rotterdam Leliet pada tahun 1954. Monumen kedua adalah Monumen Jungskampen yang dipahat oleh pematung Anton Paysen. Patung ini menggambarkan sosok anak laki-laki kurus sebagai simbol penderitaan anak-anak yang menjadi korban kekejaman kamp interniran selama Perang Dunia Kedua dan diresmikan pada tahun 1988. Monumen ketiga adalah Monumen De Onbekende Vrouw. Monumen ini diresmikan pada Maret 1951. Monumen ini adalah simbolis untuk mengenang para wanita dari korban kamp interniran yang tidak dikenali. Monumen ini berbentuk sarkofagus yang di dalamnya terdapat satu jasad seorang wanita yang tak teridentifikasi, tidak terlacak sanak keluarganya dan tidak dikenali, yang menjadi simbolis untuk Monumen De Onbekende Vrouw. Airport Kalibanteng Semarang ini dibangun bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan tempat peristirahatan terakhir bagi para korban Perang Dunia Kedua hingga masa revolusi, sebagai pembelajaran untuk generasi selanjutnya.